Praise the Lord. Haleluya. Guys, apa kabar? Maafkan kalau videonya agak gerak-gerak karena ini on the way to Jawa Timur. Saya hari ini ingin bahas mengenai standar kerajaan surga, yaitu standar yang kami ajarkan dalam pemuridan, yaitu standar firman Tuhan, tentunya standar surga. Kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya kita langsung hidup dipimpin oleh Roh, langsung kita standarisasi dengan kerajaan surga, dengan sifat-sifat, attitude, dengan nilai-nilai surga. Tetapi saking kita udah banyak terjun di dunia, banyak kebacem dengan hal-hal dunia, sekolah juga sekuler yang banyak teman-teman orang dunia, sehingga apa yang diajarkan mungkin di gereja atau oleh orang tua sedikit porsinya dibanding dengan apa yang seharusnya kita lakukan sesuai dengan standar kerajaan surga. Maka kekristenan banyak yang melakukan pembiaran, tidak sungguh-sungguh menerapkan kebenaran di atas kebenaran, akhirnya gereja atau tubuh Kristus degradasi dan toleransi dan kompromi terhadap hal-hal dunia. Nah, kami di pemuridan ini mengembalikan standar kerajaan surga, menolong untuk shaping the spiritual life, yang mana agak sulit, dibutuhkan waktu. Sure, dibutuhkan waktu karena kita harus memperbarui akal budi dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sehingga nggak mudah buat anak-anak Tuhan untuk berubah seolah seperti palingan tangan gitu. Kalau mau sih bisa. Itu sebabnya kami nolong dalam pemuridan membuat goal. Kalau di gereja kan nggak ditolong lewat goal ya. Tetapi dalam pemuridan kami tolong gitu. Ayo bikin goal dari minggu ke minggu, kami tanyain goalnya gimana pengerjaannya, apakah sudah mencapai target, apa salah lagi, apa udah lulus gitu ya. Ini saya duduknya nggak miring karena di sini nggak ada di dashboard saya, di sini nggak ada tancepan HP ini, adanya di sini, sehingga kalau saya duduk kayak gini dan nutupin ada bantal. So firman Tuhan mengatakan dalam Amsal 14 ayat 34, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Seorang raja yang sangat berhikmat tahu bahwa kalau kebenaran tidak ditinggikan, maka itu menjadi noda bagi bangsa itu. Kebenaran justru meninggikan derajat bangsa, tetapi pembiaran, yaitu dosa, adalah noda bangsa. Saudara tahu di Singapura itu kenapa negaranya bersih ya? Kenapa mereka teratur? Karena mereka menerapkan kebenaran dan yang salah itu langsung dihukum gitu ya. Lalu bersih banget. Saya nanya nih, mobil
bagus-bagus ya, kok nggak ada polusi sih gitu. Penduduknya bilang gini, oh iya, karena di kami ini kalau udah 5 tahun ke atas mobil udah nggak boleh beroperasi di jalanan, sehingga nggak ada polusi. Wah, sedang di negara kita ini mobil sampai bobrok, rongsok, busuk gitu, keluar asapnya hitam-hitam, biru-biru, hijau-hijau, kayak bernanah gitu. Itu dia. Terus karatan, gembel, obrok itu, wah itu antik ya, malah antik di jalanan gitu. Nah, itu seninya Nusantara sih sebenarnya, tapi ya itu sebenarnya ya bisa dibilang noda lah ya. Lalu banyak hal yang membuat Singapura itu menjadi negara yang seperti kota sekecil itu jadi suatu negara yang maju banget ya. Lalu Pengkhotbah 8 ayat 11, oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Saudara, di China itu koruptor itu langsung mendapatkan hukuman mati, langsung di shooting, streaming, didor. Di Indonesia di penjara dulu deh, katanya hukuman mati, nanti bisa keluar. Ya, yang penting dimasukkan penjara, tapi bisa jalan-jalan ke mall, bisa jalan-jalan ke toko bangunan, bisa jalan ke pasar, bisa beli es ting-ting, bisa ngadem di Bali, nonton sepak bola. Ya, makanya tikus-tikus mulai berkeliaran. Saya pernah baca itu di China ya, itu presidennya itu beli 10 peti. Dia bilang, kalau Anda temukan kami ini, menteri-menteri dan saya terutama korupsi, langsung tembak saya. Nih, saya udah sedia ini peti gitu ya. Jadi itu yang artinya hukuman terhadap perbuatan jahat itu dilaksanakan, maka niat hati manusia nggak ada lagi untuk berbuat jahat. Tapi kalau hukuman terhadap perbuatan jahat itu tidak dilaksanakan, ya yang terjadi dengan leluasa manusia akan berniat untuk berbuat jahat terus menerus. Lalu ayat yang luar biasa lagi yang berhubungan dengan standarisasi surga ini, yaitu Mazmur 11 ayat 3. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Jadi kalau dasar yang harusnya benar, dasar kebenaran itu dihancurkan, tidak ada lagi kebenaran, apa yang bisa dibuat orang benar? Udah nggak bisa bikin apa-apa lagi, udah nggak bisa apa lagi. Itu sebabnya kalau gereja Tuhan tidak mendisiplin para pelayannya, pengerjanya, hamba Tuhannya, maka gereja itu jadi rongsok ya, jadi rusak, jadi degradasi, jadi korosi. Dan kalau pembiaran itu terjadi,
maka lambat laun itu akan menyebar, karena jemaat akan perhatikan pemimpinnya. Itu sebabnya di dalam training pemuridan hamba Tuhan saya berkata, kalau ada yang salah dengan gereja, salahkan pendetanya. Kalau misalnya jemaat nggak punya visi, salahkan pendetanya. Pasti pendeta juga nggak punya visi. Kalau jemaat nggak suka berdoa, nggak suka puasa, nggak suka baca buku, nggak ngejar dengan ketertinggalan mereka, nggak suka memberi, nggak suka bermurah hati, nggak suka ngampunin, salahkan pendetanya, karena pendeta tidak mengajarkannya. Dan bahayanya buat pendeta-pendeta yang demikian, mereka akan dituntut lebih besar, jauh dari jemaat, karena mereka mengenal kebenaran, mengerti kebenaran, tapi tidak mengajarkannya. Itulah yang kami ajarkan dalam pemuridan. Kami terus menolong jiwa-jiwa untuk mereka melakukan kebenaran. Mereka sungguh-sungguh serius dengan standar kerajaan surga, standar firman, ya, tidak mengurangi. Beberapa murid selalu suka nanya sama saya, kalau gini gimana, kalau gitu. Saya bilang, kamu punya hati nurani, seharusnya kamu tahu bahwa ini nggak benar, tapi gini-gini. Ya itu kan tapi alasan kamu. Tapi firman Tuhan bilang apa? Iya sih. Lalu ada yang nanya lagi, ini perpuluhan itu gimana ya maksudnya, Meg? Lah, saya nanya balik, perpuluhan itu berapa puluh persen? 10. Lah, tapi kan saya kalau kebutuhan itu kamu sudah mengurangi firman Tuhan. Berdasarkan alasan kamu, berarti kamu hanya takut, kamu khawatir, berarti kamu tidak menggunakan iman kamu. Lepas dari you still believe that tithe should be done in the church, should be done in this generation of grace, atau you don't believe it, it's up to you. Tetapi if you ask me about tithe, perpuluhan, namanya juga 1/10, bukan 1/5 atau 1/20 atau 1/90 atau 1/3 atau sedikitnya. Kalau you ask me about tithe, then it is 1/10. Tapi saya udah nggak lagi melakukan perpuluhan, karena saya gak hitungan sama Tuhan. Udah lebih dari 10% saya memberinya. Jadi kalau 10% aja sulit, I don't know. Sama Tuhan hitungan, sama jiwa-jiwa hitungan, semuanya aku, kepentingan aku, anakku, rumah tanggaku, keluargaku, kebutuhanku, nggak ada habisnya. Ya. Saya melihat orang yang kekayaannya melimpah, uangnya banyak, pemasukannya banyak, ceritanya mengenai uang tuh banyak, tapi aduh memberinya acak-acak banget ya. Kalau ini kedengeran rincing gitu ya. Saya sedih, bukan sedih karena saya mengharapkan uang, enggak. Saya hanya mengharapkan Tuhan, karena saya tahu hukumnya mengharapkan manusia itu terkutuk. Jadi saya enggak mengharap manusia sama sekali. Cuma saya sayangkan bahwa kerugiannya tuh di mereka. Diberkati itu untuk
memberkati, bukan untuk nyimpen, bukan untuk investasi sebanyak-banyaknya. You can invest, it's alright, baik. Tetapi invest di surga itu ngengat dan karat tidak merusakannya. Gak ada jamur, gak ada maling. So, saya ingin sampaikan mengenai standar kerajaan surga. Itu akan jauh banget topiknya, tetapi saya hanya ingin membatasi segitu aja karena saya anggap saudara-saudara udah dewasa dan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kalau masih anak-anak bayi, ya, anak suppose I don't suppose you to be baby Christian, right? You are grown up Christian or you are mature Christian. Jadi bukan hitam atau putih, right? Bukan perpuluhan itu berapa persen sih? Bukan begitu tentunya. Bukan boleh nggak sih kawin sama yang di luar terang, itu jelas-jelas belial dan gelap, ya, firman Tuhan mengatakan. Jadi bukan hitam sama putih gitu, itu masih baby banget kalau gitu. Tetapi ada yang like what? Putih dan white dove, pearl dove, pearl white, wash white, atau ivory, atau apa tipis gitu ya putihnya. Mungkin yang itu bisa, itu udah dewasa itu memilah yang seperti itu ya. Tetapi bukan yang hitam atau putih dan EUS. itu masih baby. Terus yang tapi kan saya pacaran nggak apa-apa dong, pegang-pegangan nggak apa-apa dong, saya cium-ciuman nggak apa-apa dong, sekamar yang penting nggak jadi kalau itu masih baby, kalau nanti beranjak lagi itu udah abu-abu gitu ya. Tapi nanti kalau udah makin dewasa, yang ada hanya Tuhan. Bagaimana saya menyenangkan hati Tuhan, bukan lagi nyenengin diri sendiri. Berapa banyak Tuhan yang Kau mau saya berikan? Tuhan, berapa banyak waktu yang Kau inginkan untuk saya persembahkan bagi Tuhan? Pelayanan apa lagi? Tuhan, Engkau nggak mau ya saya ke sana, Engkau nggak mau ya saya. Tuhan, saya jadi bukan lagi saya, tetapi kepentingannya adalah Tuhan, right? So, standar kerajaan surga, saya berdoa supaya saudara-saudara mengenal hati Tuhan, tahu membedakan mana yang bukan hanya hitam putih, bukan hanya yang baik, tapi yang berkenan kepada Tuhan, bahkan yang sempurna. Sempurna seperti anak muda yang kaya. Kalau kau ingin sempurna, apa? Okay, answer me in the comment below. God bless you. Bye.